Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai terlalu sayang sama anak. Boleh gak sih? Kenapa saya bikin video kali ini? Ini berawal mula dari sharing seorang teman. Jadi teman saya cerita nih, dia bilang dia lagi mau makan nasi di warung langganan dia. Lalu dia mampir dan ternyata dia kaget. Kok malah yang ngelayanin adalah si istri dari si pemilik. Lalu dia tanya, mana si bapak? Dan si ibu pemilik itu bilang, si bapak baru meninggal dunia. Dan teman saya ini terkejut. Kenapa nggak terkejut? Kenapa? Karena anaknya si pemilik warung itu ada 4, teman-teman. Jadi ini karena warung langganan, dia udah kenal deket, udah tahu nih. Udah tahu anaknya ada 4. Dan karena teman saya ini adalah agen asuransi, jadi dia tanya nih, Bu, si bapak punya asuransi gak? Dia bilang nggak ada. Si bapak bukannya buat anak-anak nih. Mereka punya 4 anak kan. Nah saya nggak tahu nih mereka bukannya buat anaknya yang mana, sebab memang nggak diceritakan secara detail, tapi yang pasti mereka punya 4 anak dan si ayah atau si suami ini meninggal dunia ya, resiko ya. Dia bilang karena kita sayang dengan anak, makanya mikirnya sayang banget sama anak, akhirnya buka asuransi nih buat si anak. Asuransi mikirnya buat pendidikan. Tapi dengan kejadian begini, ternyata begitu suaminya meninggal, asuransi anak-anak ini nggak ada fungsinya, sebab keluarga nggak menerima uang pertanggungan sama sekali. Sedangkan kita semua tahu hidup itu perlu biaya ya, ada biaya hidup ya. Kejadian resiko tapi keluarga tidak menerima uang sepeser pun. Nah teman-teman, kira-kira apa yang teman-teman pelajarin dari kisah ini? Ini nyata loh, ini real loh, ini terjadi. Suami istri sangat sayang sama keempat anaknya. Saking sayangnya, anak-anak diberikan, diutamakan, termasuk asuransi diberikan dulu buat anak-anak. Sedangkan orang tuanya nggak dibelikan, nggak punya asuransi. Bener nggak menurut teman-teman yang dilakukan oleh keluarga ini? Membelikan asuransi buat anak. Kalau coba deh teman-teman, saya mau tahu pendapat teman-teman seperti apa. Bener gak yang dilakukan sama keluarga ini membelikan asuransi buat anak sedangkan orang tua nggak punya asuransi? Coba sekarang kita bahas yuk. Saat kejadian seperti ini, sang ayah meninggal, nggak ada sepeser pun uang pertanggungan yang cair, dan keluarga harus tetap jalanin hidup seperti biasa dan ya mungkin ada tambahan biaya untuk pemakaman dan sebagainya. Banyak banget biaya yang harus dipenuhi dan bahkan sekarang si ibu bekerja sendirian. Makin berat gak kerjanya si ibu? Oke, saya mau tanya sama teman-teman, pernah gak teman-teman naik pesawat terbang? Loh Pak Petrus kok nyambung ke pesawat? Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat terbang, pernah inget gak prosedur keselamatan di pesawat terbang yang diperagakan sama pramugara atau pramugarinya? Mereka akan bilang jika terjadi musibah, segera selamatkan diri Anda sendiri, baru selamatkan orang yang di sebelah Anda. Nah, ini berlaku juga untuk keluarga. Kalau menurut saya, sayang anak sih boleh-boleh aja, tapi kita juga harus mengamati, melihat, menghitung ya, siapa di keluarga yang menjadi penopang, menjadi pencari nafkah, siapa yang paling berperan dalam menopang ekonomi keluarga. Sebab orang itulah yang harus didukung dulu, yang harus disokong dulu untuk perlindungannya. Orang tersebut yang harus dilindungi terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah si ayah dan si ibu. Inilah konsep yang benar teman-teman. Lindungin dulu yang nyari duit. Kalau udah silakanlah buka buat si anak. Bukan berarti saya bilang salah ya, bukan buka asuransi buat anak ya, buka asuransi buat anak boleh-boleh aja. Tapi setelah orang tuanya terlindungi.
Sebab kalau terjadi resiko sama orang tua, akan ada uang pertanggungan. Nah, gitu teman-teman. Buat mengganti penghasilan keluarga yang hilang. Perlindungan untuk orang tua seperti apa yang harus dimiliki? Rawat inap, uang tunai. UP ini adalah uang pertanggungan ya. Uang pertanggungan. Uang tunai untuk apa aja? Untuk meninggal dunia, penyakit kritis, kecelakaan, cacat, rawat inap yang sesuai tagihan. Kalau teman-teman udah punya BPJS dan nyaman dengan BPJS, no problem. Tinggal lengkapin aja dengan uang pertanggungan. Nah, teman-teman lewat kejadian ini, saya mau tanya lagi sama teman-teman, apakah teman-teman mendapat pencerahan? Apakah teman-teman sudah memiliki proteksi yang mencukupi? Sebab kalau kejadiannya seperti ini ya, kasihan sih untuk si ibu ini, sang istri ini, kasihan ya, dia harus berjuangnya lebih keras lagi, ekstra keras lagi, menghidupi 4 anak yang katanya masih kecil-kecil teman-teman. Masih berusia di bawah SD, di bawah SMP semua, yang masih membutuhkan banyak sekali biaya. Oke, video kali ini begitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa layangkan di WhatsApp di 0856781031 atau di Instagram saya Petrus Jakub. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Stay safe. We're the one you can rely on. We are trusted.